Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan tabtahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وخالي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتاوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Qidam, Allah wajib bersifat qidam. Arti qidam sedia. Maksudnya sedia ada dengan sendirinya. Maksud ada dengan sendirinya ada tanpa didahului oleh tiada. Maksudnya ada tanpa permulaan. Maksudnya kadada yang mendahului adanya Allah. Yang paling permulaan ada Allah. Itu yang disebut qidam. Maka mustahil didahului oleh adam. Ain lah, adam. Adam itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya kadada. Mustahil Allah itu didahului oleh kadada. Mustahil Allah kayak makhluk. Adanya itu hanyar, itu makhluk. Dahulu-dahulunya kadada. Nah kayak kita ada yang umur 30 tahun 31 tahun yang lalu kadada kita, baju-bajunya bisa kadada. Nah ada yang umur 40 tahun 45 tahun yang lalu kadada juga. Nah itu makhluk. Nah Allah Ta'ala kada seperti makhluk, ada dengan sendirinya, ada paling permulaan dan tidak didahului oleh tiada. Ini yang disebut qidam. Nah sifat qidam, sifat yang ada dengan sendirinya tanpa permulaan ini wajib bagi Allah adanya. Nah, wajib bagi Allah. Nah, pada dalilnya dalil naqli, dalil tertulis dalam Al-Qur'an. Firman Allah Ta'ala, "Huwal awwalu wal akhiru." Artinya Allah Ta'ala jua yang terdahulu dan Ia jua yang terkemudian. Ini dalil tertulis dalam Al-Qur'an. Jadi yang paling permulaan itu Allah, adanya tanpa didahului oleh tiada, adanya ada dengan sendirinya. Lalu akal kita pun disuruh memikirkan supaya dalil naqli ini jadi kuat lagi, yaitu dengan akal kita yang sehat. Jangan sampai akal kita tadi menentang dalil naqli, maka disuruh kita berpikir. Nah maka para ulama pun memberi cara-cara berpikir. Jadi seandainya nih zat Allah Ta'ala ini kan qidam, zat Allah Ta'ala nih, seandainya zat Allah Ta'ala ini didahului oleh kadada, nah kayak makhluk juga tuh, seandainya, maka otomatis pemahamannya berarti Allah Ta'ala dijadikan. Ya kalau seandainya Allah kayak makhluk didahului oleh kadada, asalnya Allah Ta'ala tuh kadada, lalu ada, walaupun sidin ada permulaan tapi asalnya kadada. Nah berarti pemahamannya sidin dijadikan. Maka apabila sidin dijadikan, kada layak lagi sidin jadi Tuhan. Allah kada layak lagi jadi Tuhan. Yang paling layak tuh yang menjadikan Allah ini nih yang jadi Tuhan, karena hebat benar menjadikan Allah Ta'ala. Berarti ini yang menjadikan ini yang layak jadi Allah Ta'ala, yang jadi Tuhan. Nah maka akal kita kada menerima kalau ada bahwa Allah ini ada didahului oleh tiada, tuh akal kita kada menerima. Sebab bila didahului oleh tiada berarti asalnya kadada, berarti dijadikan, berarti ada yang menjadikan. Nah maka itu mustahil, kada menerima akal kita. Jadi misal ada orang kada percaya Allah itu asalnya kadada juga kayak makhluk aja, itu sama artinya memadahkan Allah Ta'ala itu dijadikan. Nah maka apabila Allah Ta'ala dijadikan berarti kada layak jadi Tuhan. Nih ulangi lagi lah supaya bujur-bujur paham. Nah
Lalu pulang seandainya ada orang berucap misalnya Allah Ta'ala kada bersifat kidam, sama artinya memadahkan kadada Allah, kadada Tuhan di muka bumi kita ini. Sebab kada layak ia di Tuhan, yaitu orang yang atau zat yang didahului oleh tiada, itu kada layak jadi Tuhan. Sebab yang paling layak itu adalah yang menjadikannya. Nah maka Allah Ta'ala wajiblah bersifat kidam. Maksud wajib, kada mau kada, pasti sidin bersifat kidam. Maka akal kita memutuskan, dasar bujur kita, mun Allah Ta'ala ini memang wajib bersifat kidam. Kalau sidin kada bersifat kidam, kayak makhluk juga narannya, berarti ada yang menjadikan, maka tereliminasi sidin jadi Tuhan. Kada cocok lagi taharat yang menjadikan itu jadi Tuhan. Jelas saya lah. Atau satu dulu, pintangan kodimnya Allah Ta'ala, kidamnya Allah Ta'ala. Jadi bisa disebut kodim, bisa disebut kidam, boleh dua. Lalu yang kedua yang juga termasuk kodim, yaitu sifat-sifat Allah. Pertama tadi zat Allah, yang kedua sifat Allah. Nah, sifat Allah itu pun kodim. Nah, sifat Allah ini berdiri pada zat. Nah, zat ada sifat, jadi sifat kada bisa berpisah dengan zat. Bila di situ ada zat, maka di situ pun berdiri sifat. Apabila zat ini berkumpul dengan sifat, menjadi satu nama. Nah, misalnya Allah zatnya bersifat penyayang benar, maka naran sidin Rahman Rahim. Nah, misalnya Allah Ta'ala itu pemurah benar, maka naran sidin misalnya Al-Karim. Jadi terkumpulnya zat dan berdirinya sifat di zat itu bergabung jadi dua itu menghasilkan nama bagi Allah Ta'ala. Nah jadi zatnya Allah, sifatnya Allah, dan nama-namanya Allah, ketiga perkara ini kidam. Ada dengan sendirinya, ada tanpa permulaan, ada tanpa didahului oleh tiada, ada tanpa dijadikan oleh yang lain-lain, tapi ada dengan sendirinya yang disebut sadia. Jurang bahari sadia, ada dengan sendirinya. Jadi jangan kita banggapan Allah Ta'ala itu hanyar aja biisina gelar sidin Al-Karim, hanyar aja kada. Sifatnya kidam dahulu. Kalau pang Allah Ta'ala hanyar aja bersifat misalnya pemurah atau pemberi rezeki, Ar-Razzaq, atau pemaaf, Al-Afuwu, itu hanyar aja kada. Tetapi sifatnya kidam. Jadi zat Allah, sifat-sifat Allah seluruhnya, nama-nama Allah seluruhnya bersifat kidam, ada dengan sendirinya. Apabila adanya aja, sebelum makhluk ini ada, Allah sudah ada zatnya, sifatnya, dan asmanya. Sebelum makhluk ini ada, Allah sudah ada zatnya, sifat-sifatnya, dan asmanya. Lalu ketika alam ini hendak dijadikan, Allah Ta'ala pun tetap ada dengan segala sifat-sifatnya yang sempurna, dengan segala nama-namanya yang sempurna. Lalu Allah menjadikan alam, lalu kelihatan, termasuk alam ya kita. Lalu kita pinandu dengan Allah, karena Allah baulah. Lalu kita pinandu, ternyata Allah itu Al-Khaliq, Allah yang menjadikan alam semesta. Ternyata Allah itu Ar-Ra'ub, pengasih, penyayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Kitanya yang hanya tahu, amun sidinnya sudah lawas Ar-Razzaq, Ar-Ra'ub itu. Cuma kitanya aja hanya tahu. Jangan sampai karena kita hanya tahu lalu kita menganggap Allah itu hanya aja bersifat Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Ar-Ra'ub. Kada. Allah menjadikan segala sesuatu disebut Al-Khaliq. Lalu kita beranggapan ketika Allah menjadikan langit, lalu Allah tadi hanyar bangaran bergelar Al-Khaliq, kada. Sebelum Allah menjadikan langit, Allah dengan zatnya, dengan sifatnya, dan dengan asmanya Al-Khaliq sudah ada. Belum lagi menjadikan langit. Menjelang menjadikan langit, Allah pun masih tetap ada zatnya, sifatnya, dan asmanya Al-Khaliq. Ini contoh. Lalu Allah mencungulakan langit, lalu langit kelihatan. Maka kita jadi tahu, ternyata Allah Ta'ala itu Al-Khaliq, kitanya yang hanya tahu. Pahamailah. Nah, kias saja itu ke seluruh sifatnya. Kita nih belum bercungul lagi di dunia, Allah sudah Ar-Razzaq, naran sidin. Lalu diulah Tuhan makhluk, tetap sidin Ar-Razzaq.
Lalu Sidin memberi rezeki, hanyar ketahuan, kitanya yang hanyar tahu. Ternyata Sidin bersifat Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, bangaran Ar-Razzaq. Nah, belum kita lagi berbuat maksiat, Allah sudah bangaran Al-Ghafur. Lalu kita menggawi maksiat, Allah tetap Al-Ghafur. Lalu kita minta ampun dan dosa kita diampuni oleh Allah. Hanya kita paham, hanya kita mengerti, ternyata Allah itu bangaran Al-Ghafur. Kitanya yang hanya tahu. Jelas saya lah. Nah, jadi 3 perkara tadi. Yang mana yang kidam ya? Pertama zatnya, kedua sifatnya, yang ketiga asmanya. Maka, nah sambungannya maka patut bagi mukmin mu'taqid, mukmin beriman lawan Allah bersifat kidam, mu'taqid yakin Allah bersifat kidam, bahwa ia, nah ini adabnya, nah adab ini menyempurnakan keyakinan lah. Keyakinan kada dibungkus dengan adab akan berkurang keyakinannya. Keyakinannya ya iman tanpa dibungkus dengan adab, iman akan bertipis. Nah, maka adab bahwa sudah yakin Allah bersifat kidam, yaitu ia memberi syukur. Nah, maksud memberi syukur itu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang sudah menjadikannya sebagai mukmin dan sebagai muslim dengan taufiknya adanya. Nah, jadi simpel aja sebenarnya, bila kita sadar bahwa Allah itu bersifat kidam, kita disuruh bersyukur. Kenapa garang dia disuruh bersyukur? Karena kita ini asalnya kadada. Lalu dijadikan Sidin dan dijadikan Allah Ta'ala dalam keadaan beriman dan Islam kepada Allah. Di situ kita syukurnya. Seandainya kita nih dijadikan Allah, tapi kada dalam keadaan beriman dan berislam lawan Sidin, kayak apa nasib kita? Maka kita disuruh wajib bersyukur. Jadi syukur itu hukumnya wajib. Kalau bang bisa ujian nasional, apa hukumnya syukur? Wajib di kita. Jangan dipadahkan sunnah. Wajib. Jadi bila kita satu nikmat yang kita terima kada disyukuri, itu berdosa. Nah, lalu apa yang paling pemulaan disyukuri? Nah, ujar dalam kitab di sini yang jangan sampai kada ingat mensyukuri adalah kita dijadikan Allah tanpa meminta kita. Kita kada pernah meminta, dijadikan Allah sebagai mukmin dan muslim dengan murni pertolongannya adanya. Nah, murni pertolongannya kada didahului oleh meminta. Satu dulu. Jadi syukur itu dari segi kata berterima kasih, tapi dari segi hakikat syukur gembira hati kepada Allah. Itu hakikat syukur. Jadi ketika kita sadar atau mengganang bahwa kita ini sudah berislam, sudah beragama Islam, sudah beriman dengan Tuhan, di situ ada kewajiban hati yang disebut syukur. Apa itu? Terima kasih aja kah? Belum lagi. Terima kasih itu kulitnya aja. Yang bujur-bujur intisari dari syukur, ada wajib hati kita himung lawan Tuhan karena sudah beriman dan berislam kepada Sidin. Ada rasa himung atau gembira aja kita. Kaganangan kita dalam keadaan beragama Islam, beriman lawan Tuhan, gembira hati, kahihimungan. Sebab seandainya orang nih lah sugih benar, berisi harta hibak dunia nih, inya jampunnya harta sampai ke langit hartanya, hibak dari bumi sampai ke langit hartanya aja, tapi inya orangnya kada Islam dan inya sadar Islam itu luar biasa. Lalu Islam itu hendak ditukarinya dengan senilai dari harta sampai ke langit tadi. Mun Allah kada menjulungi, kada kawa ditukari. Sebab kada ada orang berjual, cari japin pasar mana aja. Kada ada orang berjual iman kada ada, berjual Islam kada ada. Nah, itu anunya saking kita syukur benar lawan Tuhan, kada kawa dinilai lawan harta yang naran iman dan Islam ini. Nah, kenapa kita wayah kita mengganang kita ini sudah beriman, sudah berislam, kenapa jadi guru bari masih sedih aja? Kada berduit biasa aja, kada usah terlalu sedih benar. Yang kada beriman itu yang kita sedih, yang iman bertipis berkurang itu yang kita sedih. Jadi mun kita wayah mengganang kita ini sudah berislam beriman, himung sudah. Kada jangan sampai gara-gara kada berduit kita melupakan kegembiraan kita atas nikmat yang besar di diri kita, yaitu iman dan Islam ini. Nah, bila waktu sadar kita dalam keadaan Islam beriman, wajiblah kita
kahihimungan lawan Allah Ta'ala. Nah, kahihimungan lawan Allah itulah yang disebut hakikat syukur. Kalau kita muntung mengucap alhamdulillah tapi kada ada rasa kahihimungan lawan Tuhan, itu narannya munafik. Munafik narannya. Muntung bakisah model kaya himung lawan Tuhan, terima kasih Tuhan lah aja. Kan himung hati atau terima kasih nih tuh, tapi sekalinya hati itu sedih maungut muntung aja alhamdulillah, itu narannya munafik. Nah, satu dulu. Nah, lalu di sini dipadahkan itu yang disyukuri yang paling pamulaan. Nah, lalu apakah itu saja yang disyukuri? Kada. Ujar para ulama, seluruh nikmat Allah wajib kita mensyukuri. Nah sekarang adakah dari ujung rambut kita sampai ke ujung batis jari, jadi batis, luar dan dalam, batin dan zahir, bahkan gerak dan diam, seluruhnya tadi adakah yang lain dari nikmat Allah? Ternyata kada ada. Ternyata seluruhnya itu nikmat dari Allah, minallah, dari Allah. Seluruhnya nikmat dari Allah, berarti sebenarnya seluruhnya itu wajib disyukuri. Sakali mata berkedip wajib disyukuri. Sakali mahinak napas wajib disyukuri. Sakali kawa balangkah batis wajib disyukuri. Sakali kawa berdiri wajib disyukuri. Nah, itu sebenarnya yang sebujurnya tuh. Bila kita kada mensyukuri, mencungkungnya kita, kawannya kita mencungkung, itu berdosa sudah. Bila kita kawa berdiri, kita kada bersyukur lawan Tuhan, itu berdosa. Kenapa? Karena itu nikmat dari Allah. Dan seluruh nikmat dari Allah ini wajib disyukuri. Kita kawa melihat nikmat dari Allah, kenapa kita kada mensyukuri? Bila kada mensyukuri kawa melihat, berdosa. Maka kita ini melihat terus 24 jam, guring aja yang kada melihat. Imbah itu pulang kawa guring, nikmat Tuhan juga wajib juga disyukuri. Kawa makan, kawa menyuap, kawa mengunyah, kawa menaguk, nikmat beritaan dari Tuhan. Artinya dijadikan Allah Ta'ala terus, dan itu wajib disyukuri. Bila kita kada mensyukuri, maka berdosa. Nah, sebab seluruhnya tadi nikmat dari Allah. Nah, maka timbul pertanyaan, berarti apakah cukup dengan mengucap alhamdulillah? Alhamdulillah, kada. Jadi syukur itu ada dulu rukunnya. Jadi mun hendak kita duduk di maqam syukur, jalani rukunnya. Pertama dulu kita pelajari semalam sudah ya kan, bahwa Allah Ta'ala ada. Bukti ada, Allah baulah terus. Baulah terus. Ketahuan menulahannya ada terus, berarti yang mengulahannya ada aja orangnya. Nah, kalau Allah bagawi terus, berarti gawiannya ini hanyar kada. Mun Allah tuh begawi terus, mana gawian sidin? Mulai kita nih mata bebijim, nah bila kita berbuka mata, seluruhnya tuh gawian Allah Ta'ala tuh. Baru dijadikan di diri kita aja. Wa fi anfusikum afala tubsirun ya Tuhan. Lihati diri nyawa kamu lihat kada? Kawa berjalan aku menjadikan, dan itu baru terjadi. Kawa duduk aku menjadikan ya Tuhan, dan itu baru terjadi. Nyawa kawa berdiri aku menjadikan, dan itu baru terjadi. Baru terus di diri kita. Caka ibarat bahasa kitanya sarabah hanyar terus. Makanya orang-orang wali itu hari raya terus sebenarnya. Kenapa? Karena mereka melihat yang baru-baru dari Allah setiap detik. Jadi himung terus lawan Tuhan karena dijunungi Tuhan dengan yang baru-baru. Pokoknya kada ada yang buruknya Tuhan menggawi itu. Kawa berjalan selangkah hanyar dijadikan baru. Kawa duduk hanyar dijadikan baru. Kawa melihat hanyar dijadikan baru. Setiap barang yang baru dijadikan disebut hanyar. Setiap hanyar berarti kada buruk. Secara manusiawi katuju kita dengan yang hanyar-hanyar nih tuh. Ya kalau katuju dengan yang hanyar-hanyar, kalau kita katuju berarti gembira darahnya. Nah, himungnya hati menyadari bahwa Allah selalu memberi kita dengan yang baru-baru. Himung gembira dengan Allah yang sudah memberikan kita yang baru-baru. Inilah yang disebut hakikat syukur yang paling pamulaan. Mengucap alhamdulillah bang, kaina dulu tuh belum lagi. Nah, melihat kita sadar, oh pian luar biasa, gembira lawan Allah Ta'ala sudah menjadikan kita kawa melihat, mendengar kita. Sadar bahwa Allah yang menjadikan kita kawa mendengar, hanya ramsidin menjadikan kita kawa mendengar, himung lawan Tuhan.
Nah, himungnya hati lawan Tuhan karena sudah badayau, ujar orang Pahuluan tuh badayau nikmat Tuhan tuh dia dawa kita badayau, beluruk, kada putus-putusnya kahimungan hati lawan Tuhan karena melihat nikmat Allah kada putus-putusnya di diri kita. Ini yang disebut awal-awal orang bersyukur atau disebut hakikat syukur yang paling permulaan. Jadi wajiblah di hati kita memandang setiap nikmat yang ada di diri kita itu adalah dari Allah. Lalu hati ini karena melihat yang datang dari Allah ini baru lalu himung. Nah, himungnya hati kepada Allah itu disebut rukun syukur yang pertama. Nah, kelupang misalnya ada yang betakon tuh, binika betakon, napa aja rukun syukur yang pertama? Himung hati lawan Tuhan karena sidin sudah menjulungi nikmat. Nah sekarang adakah nikmat Allah Ta'ala itu putus? Kada putus-putusnya. Maka pemahamannya harusnya himung itu pun kada putus-putusnya. Kenapa kita bisa himung itu putus? Bisa terganti lawan sedih, bisa terganti lawan maungut karena kita kada talihati nikmat sidin. Makanya jadi guru Subul Bahri lihati nikmat Allah, dilihati, dipikirakan dulu. Mun kada kamu kita malihati pikirakan nikmat Allah Ta'ala supaya kita himungnya tuh kada putus-putus. Himung lawan Allah inilah yang disebut hakikat syukur yang paling pamulaan. Satu sudah. Nah yang kedua, bila kita sudah tahu ini nikmat Allah, beikungan nikmat Tuhan, kawa begarak dan berdiam nikmat Tuhan, bawa beribadah. Seluruh di diri kita dari ujung rambut sampai ujung batis kita niatakan sagan beribadah lawan Tuhan. Jangan kada kita niatakan barang dulu. Nah, ada baju niatakan segan beribadah, ada salawar, simpak, cawat, seluruhnya itu niatakan segan beribadah. Imbah itu pulang ada jam tangan, ada kendaraan, ada rumah, seluruhnya niatakan untuk beribadah karena itu menyempurnakan rukun syukur. Itu disebut rukun syukur yang kedua. Kalau kita sadar ternyata Allah sudah memberi kita nikmat, lalu kita himung lawan Allah tapi kada dibawa beribadah, kada kawa dipadahakan sampurna syukur. Nah, bawa beribadah dua sudah. Nah, bawa beribadah bila sudah dua itu ada di diri kita, hanya kita berterima kasih lawan Allah. Kayak apa cara berterima kasih dengan Allah? Mulutnya kayak apa? Cukup dengan mengucap alhamdulillah atau gegantian alhamdulillah wa syukrulillah atau nahmaduhu tasarah aja, ahmaduhu tasarah aja, nashkuruhu tasarah juga. Cuma paling populer benar alhamdulillah. Muntung kita mengucap alhamdulillah, pian sudah memberi ulun hidayah, kawa mengingat bahwa yang datang ini nikmat dari pian. Alhamdulillah. Nah, jadi alhamdulillah itu urutannya nomor 3. Kenapa kita mengucap alhamdulillah Tuhan? Pertama, Tuhan sudah menjulungi nikmat gratis dari Tuhan. Satu. Yang kedua, Tuhan sudah memberikan kesadaran lawan kita kawa memandang nikmat itu dari Allah. Dua. Yang ketiga, Tuhan menolongi, memberi taufik kita kawa menggunakan nikmat tadi untuk beribadah. Tuhan juga menolongin itu. Jadi yang kita alhamdulillahi banyak benar. Alhamdulillah Tuhan kada bakat tuntungan ulun memuji pian. Pian menjulungi nikmat gratis, alhamdulillah. Pian memberikan kesadaran lawan hati ulun, ternyata nikmat itu dari pian. Ulun kada lupa tuh bahwa nikmat itu dari pian. Pian juga menolongin itu, alhamdulillah. Imbah tu ulun kawa pulang beribadah, membawa nikmat tu beribadah tu nah. Awak sihat kau bawa beribadah, itu pun sebenarnya nikmat dari pian juga. Maka alhamdulillah juga Tuhan nih. Nah, itu yang disebut alhamdulillah yang asli. Alhamdulillah yang bapanjanak di kita. Alhamdulillah yang bapanjanak yang ada suhud di dalam hati. Kada yang alhamdulillah kada belampu. Jadi himung dulu hati lawan Tuhan. Imbah itu dibawa beribadah, hanya alhamdulillah lawan Allah Ta'ala. 3 sudah. Nah, lalu Allah menyuruh jar Allah Ta'ala nyawa berterima kasih lawan akulah. Sudah di hati Tuhan. Sadar bahwa aku yang memberi nikmat tadi sudah juga ada di hati. Membawa nikmat tadi beribadah sudah juga. Nah jar Allah Ta'ala, nah jangan lupa akan sabab. Nyawa kawa beribadah sabab parut kanyang,
kawa memakan, kawa minum, kawa ini itu segala macam. Nah, nyawa memakan tuh siapa yang memberi? Oh, jalurnya jalur berusaha, buka toko misalnya. Nah, buka toko tuh amunnya sunyi kada ada yang menukari. Datang di mana dapat duit? Nah, lalu ada orang menukari. Nah, orang menukari itu sabab datang rezeki, walaupun hakikatnya Allah yang memberi rezeki. Tapi sababnya. Jadi ya Tuhan, jangan kada ingat berterima kasih lawan makhluk itu nah. Jadi lawan Allah mengucap alhamdulillah, sinyalnya sudah sampai kepada Allah. Nah, lalu kita lawan makhluk ini berterima kasih. Kayak apa cara berterima kasih dengan makhluk? Cara yang paling baik berterima kasih dengan makhluk, mendoakan. Jangan sampai berterima kasih ninto model kayak limpat, kada boleh juga limpat. Nya bila berterima kasih itu limpat biasanya itu naranya maambung. Hati-hati. Mudahan pian cile ya, mudahan pian jadinya haji misalnya. Mudahan pian haji aja babini pulang aja misalnya. Mendoakan nih. Mudahan bini yang pertama tuh hakon aja, lon anu aja pian babini dua ujar. Maambung ke saja nih. Haji ini dasar yang liur baik juga, anak bini juga pada himung benar, memberi pulang duit. Nah, itu naranya maambung, kada boleh nang kayak itu. Doakan. Apa doanya? Ujar Nabi paling bagus, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadi kita mudah-mudahan haji ini nah yang katujuh menukari barang ulun ini nah diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Maka itu caranya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Karena Allah Ta'ala bisa matur, ya Allah orang ini baik begini dua. Nah, itu. Paham lah pian? Nah, bila jar Allah Ta'ala orang kada bagus bini dua, seikung aja sudah banyak dosa. Seikung aja sudah banyak dosa. Nah, berarti kada hulu. Jadi minta lawan Allah Ta'ala, minta kebaikan. Jadi bila ada orang berbuat baik lawan kita lah, nah kita lihati dulu. Misalnya kayak ini nah, ini contoh praktik langsung nah. Kita membuka toko berjualan, datang orang batu tukar, langsung kita hati itu gembira lawan Allah. Kita melihat ini nikmat dari Allah. Nah, gembira himung lawan Tuhan. Nah, aja kita alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu dari Allah sampai sinyalnya sudah. Nah, hasil hubungan toko itu kita sudah kita gunakan beribadah sudah, tahu sudah kita ninto. Nah, lalu orang yang bertukar tadi imbas sudah berakad jual, berterima kasih kita. Terima kasih jilah aja kita. Pian anu bertukar di sini terima kasih. Mudahan pian dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah, nangka itu caranya. Amun nangka itu adabnya kita jalankan, berarti kita menjalankan rukun syukur. Nah, insya Allah karena kita didudukkan di makam syukur. Nah, ciri orang yang duduk di makam syukur satu lah. Nah, jadi kita tuh ada makam syukur, ada susyukuran. Kalau susyukuran tuh yang alhamdulillah sedikit, alhamdulillah. Kata-katanya aja diulah-ulah pina Arab benar. Alhamdulillah aja. Apalagi wajah berceramah alhamdulillah aja. Nah, bila hati maungut, sedih, alhamdulillah itu ucapan orang munafik naranya. Jadi gembira dulu dengan Allah, sadar dulu ini nikmat dari Allah. Kita nyatakan sagan beribadah nikmat ini, hanya kita mengucap alhamdulillah. Amun kita tahijab dari memandang ini nikmat dari Allah, kita mengucap alhamdulillah, ini munafik. Hati-hati. Tabuka dulu hijab. Nah, imbah itu hanya mengucap alhamdulillah. Nah, kita jalani nang itu hari-hari mulai dari babuncalak mata bangun guring tuh nah. Sampai kawat duduk nih misalnya bangun pian misalnya jam 2 malam masang alarm jam 2 bangun ya kalau pasang alarm no bangun jam 2 titit jam bunyi no supaya jam 2 nih aku nak punya tahajud ya. Nah, batu bangun lalu pian amalkan yang tadi pelajaran hari ini Allah pian nih syukur alhamdulillah Tuhan mau menggerakkan aku batu pulang jape-jape masih bergerak kepala punya 3 kepala masih bergerak. Nah, itu bapuat pian. Nah, alhamdulillah kau bapuat pulang. Allah menolongi. Berdiri pulang begimitan. Jadi bangun tuh jangan langsung bakajut berdiri. Ruh rabah mendagoy. Anu berasa-rasa dulu. Nah, merasa-rasa nikmat Tuhan yang sudah ada tuh nah. Kau masih kau bahinak. Alhamdulillah. Kahimungan lawan Tuhan. Nyatakan langsung hendak dibawa beribadah. Nyatakan langsung hendak dibawa beribadah. Nah, imbah ninto berdiri begimit yang kita lihat tuh seluruhnya nikmat dari Allah berarti antara itu yang kita rasakan tuh. Nah, mulai dari bangun guring sampai kena masuk ke WC
kami Tuhan beratan tuh yang dipuji itu waktu itu, alhamdulillah. Tapi di hati aja lah kehimungan lawan Tuhan, Tuhan masih mau menolongi terus tuh. Nah karena ujung-ujungnya kita sampai terbiasa nangka itu, akhirnya kita didudukan Allah di makam syukur. Nah di makam syukur. Nah, ciri orang yang duduk di makam syukur satu lah. Jadi jangan wani-wani mengaku di makam syukur. Amun pian mengaku abdu syukur, ayo aja percaya aja ulun nggih. Siapa aja pian abdu syukur aja percaya ulun. Tapi mengaku duduk di makam syukur hadang dulu. Ada cirinya. Napa cirinya? Pemurah. Nah, orang yang duduk di makam syukur cirinya berisi perhatian, pemurah. Pemurah bener orangnya itu orang duduk di makam syukur. Nah, itu cirinya, ciri khasnya di kita. Isa sudah limpat nih lah. Talawasi kita hari ini ya kalau. Aduh, Pak Ero komandan. Tanggungnya kalau ngalih bener. Ini kata kawa tauhid ini kata kawa mina mahala-hala. Jadi ibarat masuk tuh mahala kada nyaman. Jadi bujur-bujur masuk tuh nah. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.